Keempat, mereka konsumsinya sangat duniawi. Jadi bukan untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan di podium. Apa yang mereka sampaikan di podium ternyata berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ceramahnya ada sayuran, ada buah, ada bunga. Pokoknya semua insya Allah di sini ada. Kalau ngetik, bikin konten, live, dan segala macam itu dari ruangan ini. Hai Syah, hai baby girl. Ini lagi setoran guys. Oke, kita langsung nyambung ke apa yang ada di lantai 2. And welcome to our library. Jadi di sini ini mayoritas memang buku-buku kitab-kitabnya bokap gue. Makan pagi, makan siang, makan malam, pasti kita ngumpul bareng keluarga sini suka dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator. Ini berbeda sekali dengan seorang pemuka agama yang menyampaikan untuk kesejukan, tapi mereka tak ubahnya seperti motivator. Saya bilang saat itu, berapa ente bayar lo namanya? Kaliin 10. Wow, mahal amat Ustadz. Iya, gue lebih mahal. Ini soal pede, saya bilang. Ini saya lebih mahal. Lu namanya berapa? Yang keenam, mereka memiliki massa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis. Ya, mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis, dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula. If you wanna know about me, just googling, type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Wah, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Betul. Tidak usah toel-toel, nggak usah. Biarkan saya pulang dengan selamat dari Temanggung ini. Tidak ada minta tanda tangan, nggak usah lah. Bawa ilmunya saja, ya. Bawa sholat hajat, udah nggak usah. Selebritas di dunia ustadz potong, cang, nggak usah. Jadikan ini majelis ilmu saja, bukan majelis artis. Yang berikutnya, kemudian yang ketujuh, ada tarif untuk melakukan pelayanan. Jadi mereka kalau kita libatkan dalam hal apapun ya tentu ada tarifnya. Kalau tidak ya tidak datang mereka. Kemudian yang kedelapan, ciri-ciri pemuka agama yang flexing atau menjual agama untuk kepentingan pribadi ini yang selanjutnya adalah gaya hidupnya itu hedon, Pak. Nah, ini kita lihat itu kan kelihatan Yusuf Mansur rumahnya mewah, ya. Kemana-mana pakai helikopter, kendaraannya mewah, pakai BMW, pakai mobilnya mewah-mewah, kemudian jalan kemana-mana. Luar negeri, ya. Itu si Wirda sama ibunya kan ngobrol sudah berjalan di berbagai negara kan begitu. Betul. Dulu makan aja sulit, sekarang bisa jalan ke beberapa negara kan. Yeah. Pernah itu ada videonya kalau saya lihat itu. Iya, baik. Saya kira tersemat itu ke Yusuf Mansur. Iya. Kemudian ini Pak, selanjutnya itu ciri-cirinya yang kelima, ini ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator. Nah, kalau misalnya kita umumnya melihat ceramah ustadz gitu ya, itu mereka menceritakan kisah-kisah para nabi gitu ya, kemudian mengajarkan tentang bab fikih ya, bab ibadah, dan itu pun sesuai hadis yang sahih gitu ya. Tapi kalau kita meneliti Mansur, ini kan ceramahnya cerita, dan itu pun kita lihat itu atau jarang atau mungkin tidak pernah mengutip hadis yang sahih gitu, Pak ya. Jadi hanya cerita kita doang. Hanya pendapatnya Yusuf Mansur saja, kemudian dikaitkan dengan duniawi. Betul. Misalnya, ternyata ada orang jadi pengusaha mall, tapi kan tidak sedikit, umurnya sekian jadi kaya juga gitu. Jadi tetap dikaitkan menggebu-gebu, kemudian dikaitkan dengan duniawi gitu, usaha duniawi. Jadi ceritanya tentang kekayaan. Melekat juga terhadap diri Yusuf Mansur. Betul Pak. Jadi ada seorang bersedekah gitu ya, sekian langsung jadi kaya raya. Kemudian ada cerita misalkan karena yang diajarkan mensolawatin mainan gitu Pak ya, nggak bisa naik pesawat 1000 kali. Itu. Iya. Ngawur itu kan Pak. Ya, solawatin mainan.
satu hari bisa naik pesawat 1000 kali itu kan udah mustahil juga. Iya, betul. Nggak mau bayar gitu kan. Betul. Naik pesawat nggak mau bayar, terus satu hari ternyata bener saya bisa naik pesawat terus kan nggak pernah bayar gitu, yang bayarin orang lain gitu. Betul. Itu kalau semua diikutin oleh masyarakat, lalu masyarakat berharap dari pemberian orang lain saja kan mungkin orang Islam malah jadi kere itu. Betul. Oke, ya. Kemudian selanjutnya ini yang keenam, memiliki massa yang masif atau memiliki pemuja atau pengikut yang banyak gitu ya teman-teman, dan juga mengartiskan dirinya. Nah, kalau lihat Yusuf Mansur kan dalam beberapa video mengatakan di akhir ceramah mengatakan jangan sampai ada yang ikut foto-foto bareng, nggak usah foto bareng, itu kan sama saja dengan ya mengartiskan diri, menganggap dirinya itu adalah artis gitu Pak ya. Iya, bisa benar memang seperti itu. Dan menganggap ya karena menganggap mereka ini memiliki atau Yusuf Mansur ini memiliki pengikut yang banyak sekali gitu Pak. Bahkan memang ada yang cerita sama saya juga jamaah itu mengatakan kalau pada saat itu kalau harus berfoto dengan Yusuf. Oh iya betul ada cerita seperti itu ya ada. Mereka harus bayar dulu. Bayar gitu. Iya betul. Bahkan dikumpulkan mereka misalnya bayarnya berapa, kemudian orang-orang yang mau foto itu kemudian dikumpulkan di salah satu ruangan tempat makan gitu. Betul. Jadi harus berbayar dulu gitu. Ini kan sudah aneh aja ini. Iya, dan menyombongkan diri kalau tidak tahu siapa dirinya gitu ya. Yusuf Mansur pernah cerita gitu ya di salah satu video ngomong seperti itu. Katanya kalau tidak tahu dirinya, googling aja Yusuf Mansur gitu ya. Ini pasti tahu gitu kan, sama saja narsis gitu ya. Kemudian selanjutnya ini mematok atau mematok tarif ceramah Pak. Ini kalau kita lihat memang kalau dia sendiri yang bicara atau menyampaikan bahwasanya tidak pernah mematok ceramah. Nah, kalau Pak Haji ini percaya nggak nih Pak? Jadi gini, kalau yang terjadi di Darussalam, tapi saya bukan panitia ya, saya bukan panitia. Saya tidak tahu apakah itu dibayar oleh panitia atau tidak. Tapi yang jelas sepengetahuan saya, Yusuf Mansur itu ketika berceramah, di akhir ceramahnya itu kemudian menampung sedekah. Jadi menurut hemat saya malah lebih besar lagi. Iya, lebih besar dari tarif. Iya, lebih besar dari tarif. Karena ketika Yusuf, sepengetahuan saya, ketika Yusuf Mansur itu berceramah di Masjid Darussalam, itu juga ada yang memberikan mobil. Pada saat itu di atas 300-an lebih lah. Saya ingat masih mobilnya warna merah maron. Tahu ya kelas-kelas inilah mungkin ya Pajero, tapi warnanya merah maron kalau nggak salah ya. Mobilnya juga gede seperti itu, mereknya saya lupa. Terus kemudian ada juga yang temen itu katanya mobilnya diserahkan kepada Yusuf Mansur, kalau itu mereknya Grandis, warnanya putih ya. Itu menurut Yusuf Mansur pada saat itu ya mereka katanya dikasih sedekah. Tetapi ketika saya cek kepada yang bersangkutan, bukan sedekah, diminta di depan orang umum. Malu kan? Yang lain, jadi malu terpaksa harus diberikan. Iya, kayak terkesan. Pada saat itu katanya masih dalam cicilan ya. Waduh, itu terkesan ini malak. Kemudian ada beberapa orang juga yang pada saat Yusuf Mansur ini ada yang copot cincin, copot perhiasan dan seterusnya ya. Artinya sekali Yusuf Mansur itu berceramah, saya kira ratusan bahkan mungkin miliaran Mas. Iya, betul. Jadi melebihi daripada tarif yang dipatok. Memang bilangnya enggak. Tapi coba Yusuf Mansur kalau misalnya tidak ada yang misalnya ya dulu ya, kalau saat ini mungkin mau. Kalau dulu misalnya harapan mereka nanti gelar sorban di sana, minta sedekah di sana. Yang diceramahan itu adalah surau-surau kecil, masjid kecil atau langgar-langgar kecil yang masyarakat di sekitarnya miskin, nggak mungkin ngasih. Yusuf Mansur mau atau enggak? Kan nggak mungkin mau. Iya, betul. Saya lihat Yusuf Mansur ini ceramahnya kan di tempat-tempat yang besar, yang memang ada potensi dari jamaah itu memberikan sesuatu yang lebih besar. Betul ya. Jadi kalau kita lihat
memang mungkin tidak mematok tarif ceramah, tetapi di setiap akhir ceramah itu selalu mengadakan yang namanya lelang sedekah, ya, menggunakan sorban keliling. Nah itu sudah lagi-lagi yang dijual Darul Quran. Punya pesantren Darul Quran digunakan untuk Darul Quran, itu Bang, itu lagi-lagi itu. Memang jualannya ya semacam itu sih. Konsumsinya sangat duniawi, jadi bukan untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan di podium. Apa yang mereka sampaikan di podium ternyata berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator. Ini berbeda sekali dengan seorang pemuka agama yang menyampaikan untuk kesejukan, tapi mereka tak ubahnya seperti motivator. Kemudian yang keenam, mereka memiliki massa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis. Ya, mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis, dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula. Kemudian yang ketujuh, ada tarif untuk melakukan pelayanan. Jadi mereka kalau kita libatkan dalam hal apapun ya tentu ada tarifnya. Kalau tidak ya tidak datang mereka. Wah, apa adanya aja deh. Jangan apa adanya. Dia nggak mau. Dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika. Dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami? Jadi Bosat seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin, saya bilang gitu. Saya yang ketikin aja. Mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirimlah tuh emailnya ke sini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling. Type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Lokan, tidak usah toel-toel, nggak usah. Biarkan saya pulang dengan selamat dari Temanggung ini. Tidak ada minta tanda tangan, nggak usahlah. Bawa ilmunya saja, ya. Bawa sholat hajat, udah nggak usah. Selebritas di dunia ustadz, potong, cang, nggak usah. Jadikan ini majelis ilmu saja, bukan majelis artis. Saya bilang saat itu, berapa ente bayar lo namanya? Kaliin 10. Wow, mahal amat ustadz. Iya, gue lebih mahal. Ini soal pede, saya bilang. Ini saya lebih mahal.